sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong anggap kekalahan telak timnas Indonesia dari Libya tidak berarti apa-apa. Fans tidak perlu khawatir, santai aja. Justin Hubner minta maaf bermain jelek saat timnas Indonesia dibantai Libya. Shin Tae-yong angkat bicara soal blunder Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah telak dari Libya. Momen Pratama Arhan dicium kapten timnas Libya langsung jadi sorotan. Alasan Shin Tae-yong beri witan Sulaman si mie instant posisi main tak biasa saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Shin Tae-yong anggap kekalahan telak timnas Indonesia dari Libya tidak berarti apa-apa. Fans tidak perlu khawatir, santai aja. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan kekalahan timnya dari timnas Libya dengan skor 0-4 dalam laga uji coba pertama tak berarti apa-apa. Alhasil, dia meminta fans timnas Indonesia untuk tidak khawatir. Shin Tae-yong yang buka suara kepada awak media usai timnas Indonesia ditaklukkan oleh Libya mengatakan bahwa anak asuhnya memang hanya fokus latihan fisik ketimbang taktik sebelum bersua Libya. Sebab Shin Tae-yong tidak menargetkan apa-apa untuk pertemuan pertama kontra tim asal Afrika itu. Shin Tae-yong beralasan bahwa laga uji coba kontra Libya Jilid 1 itu hanya sebagai ajang pengecekan kondisi pemain saja. Dia pun tak menargetkan hasil yang lebih. Memang para pemain begitu datang ke Turki sampai 1 hari sebelum pertandingan, kita fokus latihan fisik, ungkap Shin Tae-yong. Di sisi lain, Shin Tae-yong menyadari bahwa para supporter tanah air kecewa dengan hasil minor yang didapat timnas Indonesia. Namun dia menyarankan agar para supporter tidak khawatir karena skuad Garuda akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya di 2 laga uji coba selanjutnya. Memang para fans sepak bola Indonesia bisa kecewa besar karena kita kalah lawan Libya dengan skor 0-4. Mulai hari ini kita fokus pertandingan tanggal 5 dan 9, jelas Shin Tae-yong. Justin Hubner minta maaf bermain jelek saat timnas Indonesia dibantai Libya. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner mengakui bermain kurang maksimal saat timnya kalah 0-4 dari Libya. Justin mengatakan penampilannya tidak dalam performa terbaik dalam laga itu. Hal itu membuatnya sangat kurang puas, apalagi penampilan itu menjadi laga debut bersama timnas Indonesia. Bagi saya, umpan saya tidak bagus dalam hal ini. Permainan tidak bagus, kata Justin Hubner. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan pastinya akan segera berbenah diri agar dapat lebih baik dalam laga selanjutnya. Dia nilai paling terpenting bisa lebih tenang mengawal pertahanan tim asuhan Shin Tae-yong. Saya perlu memperbaikinya, harus lebih percaya diri, ucapnya. Justin mengatakan pertahanan timnas Indonesia harus lebih kokoh dalam laga selanjutnya. Tentu evaluasi itu pastinya akan dilakukan oleh tim pelatih melihat kekurangan dalam laga pertemuan pertama. Baik, kami perlu meningkatkan pertahanan yang satu ini. Kami harus bermain sebagai sebuah tim, katanya. Shin Tae-yong angkat bicara soal blunder Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah telak dari Libya.
Justin Hubner dan Jordi Amat sempat berduet sebagai bek tengah timnas Indonesia saat babak kedua. Pada laga ini Hubner tampil dari bangku cadangan dan melakukan blunder pada menit ke-89. Terlalu percaya diri membawa bola di depan gawang sendiri, umpan pemain Wolverhampton Wanderers Football Club tersebut sukses dipotong oleh Tak-Tak Hussein. Tanpa pengawalan, Tak-Tak tinggal melepaskan tendangan ke gawang Syahrul Trisna yang sudah kosong dan menjadi 0-3. Sementara Jordi Amat melakukan kesalahan yang berujung gol penutup Libya dari tengah lapangan. Shin Tae-yong langsung angkat bicara soal Justin Hubner. Di luar kesalahan yang berujung gol lawan, Shin Tae-yong mengaku penampilan Justin Hubner sudah cukup baik. Untuk Justin memang langsung bertanding, kata Shin Tae-yong. Tidak usah anggap pertandingan ini melawan Libya penting untuk skor. Menang kalah tidak terlalu penting. Jadi memainkan Justin juga seperti pemain lain. Saya mencoba Justin bisa bermain juga dengan pemain timnas. Meski melakukan kesalahan, dia sangat baik, ujarnya soal Justin Hubner. Sementara untuk Jordi Amat, Shin Tae-yong sangat memahami bahwa pemain 31 tahun tersebut sedang dalam pemulihan cedera. Sebelumnya Jordi Amat mengalami cedera bahu dan masih dalam proses pemulihan. Momen Pratama Arhan dicium kapten timnas Libya langsung jadi sorotan. Momen Pratama Arhan dicium pemain timnas Libya saat kesakitan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan banyak eksperimen dalam laga ini. Tak tanggung-tanggung, pelatih 53 tahun itu sampai melakukan 11 pergantian pemain. Bagaimana dengan Pratama Arhan yang biasanya menjadi fullback kiri andalan Shin Tae-yong? Pesepak bola 22 tahun ini dimainkan sebagai starter. Pratama Arhan gagal melakukan overlapping sepanjang laga karena fokus mengawasi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Pratama Arhan dijegal kapten timnas Libya Ahmed Krawaa. Setelah mendapat jegalan, Pratama Arhan langsung guling-guling tanda kesakitan. Tahu melakukan pelanggaran, Ahmed Krawaa langsung meminta maaf kepada Pratama Arhan. Sebagai tanda permintaan maaf, Ahmed Krawaa tak hanya memegang tangan Pratama Arhan, tapi juga mencium rambut ex pemain PSIS Semarang tersebut. Aksi Ahmed Krawaa langsung mendapat sorotan di media sosial, khususnya dari kaum Hawa. Berikut salah satu cuitannya. Kayaknya pemain Libya ngidolain Arhan deh. Soalnya dia kayak seneng banget habis cium Arhan, tulis akun TikTok @resya. Bisa-bisanya dicium, sambung akun @ada aja 1992. Alasan Shin Tae-yong beri Witan Sulaiman si mie instant posisi main tak biasa saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Pelatih timnas Indonesia itu menyebut hal itu dilakukan karena murni rencananya yang ingin mencoba semua pemain. Dalam laga tersebut, Shin Tae-yong memakai 2 paket kesebelasan layaknya tim futsal. Sebanyak 10 pemain berbeda dimainkan pada babak kedua, termasuk Witan. Dia bermain menggantikan Rafael Struijk. Menariknya, Witan bermain tidak pada posisi seperti biasanya sebagai gelandang. Pemain berusia 22 tahun itu ditugaskan Shin Tae-yong untuk mengisi posisi bek kanan dalam pertandingan tersebut. Pertama, jadi karena situasinya memang harus memainkan semua pemain, mau tidak mau Witan bermain di fullback kanan, kata Shin. Witan sempat bermain di tim dengan wingback kiri, saya bertanya ke dia tidak masalah katanya, jadi dimainkan saja. Tidak perlu dikhawatirkan, sambungnya menjelaskan.
Walau demikian, Shin Tae-yong mengatakan formasi skuad timnas Indonesia jelas akan berbeda saat Piala Asia 2023. Besar kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan mematangkan formasi tim pada laga persahabatan kedua melawan Libya Jumat 5 Januari 2023. Untuk formasi mungkin akan beda dari laga sebelumnya, tim atau skuad juga akan ganti, jelas Shin Tae-yong.